Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Katika Ismawati, biasa dipanggil Vera, NIM 190803103012. Saya dari Prodi D3 Kesekretariatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama adalah latar belakang perumusan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dirumuskan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 sampai dengan 14 Agustus 1945. Awal mulanya Jepang masuk ke Indonesia dengan menjanjikan akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945 dengan direalisasikan mendirikan BPUPKI. Kemudian, dalam membentukkan BPUPKI pada tanggal 17 September 1944, pemerintah Jepang di bawah pemimpinan Perdana Menteri Jepang yang mengumumkan secara resmi bahwa nanti Indonesia akan diberi kemerdekaan. Isi janji kemerdekaan Perdana Menteri Kaiso yaitu Kekaisaran Jepang dengan ini mengumumkan kemerdekaan pada masa yang akan datang bagi segenap bangsa ini Jepang, yaitu adapun beberapa tokoh-tokoh dalam BPUPKI adalah Mr. Subarjo, Insinyur Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan Laksamana Maeda. Deklarasi 7 September 1944 menghidupkan kembali semangat bangsa Indonesia untuk merdeka. Kondisi ini menguntungkan Indonesia karena Jepang akan menjanjikan pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI sangat berjasa bagi bangsa Indonesia karena badan inilah yang berhasil menyusun konsep dasar negara dan rancangan UUD dan hal prinsip lainnya. Untuk proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sejak lahirnya Orde Baru, tidak ada keraguan tentang perumusan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru ini yakin dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia akan tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat melaksanakan pembangunan yang menuju terwujudnya masyarakat yang telah dicita-citakan. Kemudian, masa sidang 1 pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi tentang yaitu yang pertama konsepsi Mr. Muhammad Yamin, yang kedua adalah konsepsi Prof. Dr. Supomo pada tanggal 31 Juni 1945, kemudian yang ketiga konsepsi Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, dan pada akhirnya pidatonya Bung Karno akan mengusulkan namanya bukan Pancadharma tetapi dirubah dengan nama Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah lahirnya Piagam Pancasila. Panitia 8 dibentuk 1 Juni 1945 oleh BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 8 mengadakan rapat gabungan dengan 38 orang anggota, yaitu dari Dokuritsu Sunbi Kosyakai. Dapat gabungan ini kemudian membentuk panitia kecil lagi, yaitu Panitia 9. Dan yang terakhir, dan kemudian yaitu proses pengesahan Pancasila, Panitia Perancang UUD, Panitia Pembela Tanah Air, dan yang ketiga adalah Panitia Keuangan dan Perekonomian. Pancasila ini memiliki makna, yaitu panca berarti 5, sedangkan sila artinya dasar atau asas. Dan kelima dasar itulah yang kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Seperti yang kita ketahui, setelah Bung Karno menyampaikan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, pada hari itu juga membentuk Panitia 8 dengan susunan ketua, yaitu Insinyur Soekarno, anggota yang pertama Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim, yang kedua Mr. Muhammad Yamin, yang ketiga Mr. A.A. Maranis, yang keempat Muhammad Sutarjo Karto Hadikusumo, yang kelima R. Oto Iskandar Dinata, yang keenam Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang terakhir adalah Kiai Haji Hadi Kusumo. Kemudian yaitu masa sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dalam sidang ini berhasil dirumuskan rancangan hukum dasar Indonesia Merdeka yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945,
Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 18 Agustus 1945. BPUPKI mengadakan sidang dengan hasil: 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga adalah membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, untuk kesimpulannya yaitu untuk sejarah Pancasila yaitu pertama yaitu pembentukan BPUKI, kemudian membentuk panitia 8 dan panitia 9, kemudian juga melewati masa sidang BPUPKI yang pertama dan yang kedua yaitu mengeluarkan konsepsi dari berbagai tokoh-tokoh dalam perumusan Pancasila. Yang pertama yaitu konsepsi dari Muhammad Yamin, konsepsi Prof. Dr. Supomo, kemudian konsepsi Insinyur Soekarno, dan yang pada akhirnya pidatonya Bung Karno yang mengusulkan namanya bukan Pancadharma tetapi dirubah dengan Pancasila. Jadi Pancasila kelima inilah yang membuat Indonesia kekal dan abadi sampai dengan saat ini. Jadi Pancasila yang dipakai sampai saat ini yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi 5 panca itu yang merupakan yang dipakai sampai saat ini yaitu Pancasila. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi saya kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.